Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen sektor publik untuk memenuhi tugas kami dari dosen pengampu Dr. Eka Nurmalasari, SEMSI, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Akuntansi, tahun ajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pratiwi dengan nomor NPM 1905170024. Di sini saya menjabat sebagai ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Rastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wapika Apla Marbun, MPM 1905170031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anwar dengan NPM 1905170032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sandiko, NPM 1905170033. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Akuntansi manajemen sektor publik secara prinsip sama dengan akuntansi manajemen sektor privat. Implementasi perlu dimodifikasi. Modifikasi tersebut ada dua. Yang pertama perencanaan dan yang kedua pengendalian. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan tujuan. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada. Ketiga, dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Nah, untuk pengendalian sendiri merupakan suatu proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yang bernama Aldi Sandiko. Kepada Aldi Sandiko saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sandiko, NPM 1905170033. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas utama dalam akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, partisipasi dalam proses perencanaan level strategis maupun dalam level operasional. Penyusunan kebijakan, formulasi rencana-rencana dan anggaran-anggaran dinyatakan dalam satuan uang. Yang kedua, inisiatif dan penyusunan tuntunan untuk pengembalian keputusan, penentuan, analisis, presentasi, dan interpretasi terhadap informasi yang relevan. Yang ketiga, kontribusi dalam proses monitoring dan kontrol terhadap kinerja, pemberian laporan berkala baik organisasi secara keseluruhan maupun segmen yang ada. Laporan ini juga berisi komparasi antara target dengan realisasi anggaran. Perencanaan dan pengendalian. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar, perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian dan pengukuran, pelaporan, analisis dan umpan balik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yang bernama Nia Pratiwi. Kepada Nia saya persilakan. Baik, saya Nia Pratiwi akan menyambung penjelasan dari saudara Aldi, yaitu tentang tujuan perencanaan atau planning. Tujuan perencanaan atau planning ini adalah untuk membantu organisasi meminimalisasikan risiko ketidakpastian yang akan terjadi
kepada organisasi yang bersangkutan. Kemudian sasaran. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi dari perusahaan. Sasaran sering pula disebut dengan tujuan. Sasaran ini memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Sasaran sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan atau state goals dan sasaran real. State goals adalah sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas, sedangkan sasaran real adalah sasaran yang benar-benar diinginkan oleh perusahaan. Dan sasaran real hanya dapat diketahui dari tindakan-tindakan organisasi beserta anggotanya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yang bernama Wafika Afla Marbun. Kepada Wafika saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Afla Marbun, MPM 1905170031. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang memutuskan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek, dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. Yang kedua, penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya, pengendalian dan pengukuran. Di dalam sistem instrumentasi terdapat sistem pengukuran dan pengendalian. Sistem pengukuran digunakan untuk menentukan besaran fisis dan memberi harga pada besaran tersebut. Sedangkan sistem pengendalian dalam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan variabel proses sesuai dengan set point. Selanjutnya, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Pelaporan adalah proses cara pembuatan melaporkan, sedangkan analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Sedangkan yang umpan balik adalah sering dipakai untuk pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis, sehingga sistem tersebut dapat diatur untuk mencapai keadaan yang stabil yang diinginkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yang bernama Retno Dwi Rahastri. Kepada Retno saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Rahastri. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema perencanaan manajerial dan proses pengendalian pada organisasi sektor publik. Dalam suatu siklus berkelanjutan, seperti ditunjukkan pada gambar, perencanaan manajerial dan proses pengendalian pada organisasi sektor publik. Dari skema tersebut terlihat bahwa proses manajemen sektor publik diawali dengan kegiatan perencanaan. Perencanaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perencanaan tujuan dasar organisasi atau perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Selanjutnya, perencanaan operasional ditunjukkan secara finansial dalam bentuk anggaran. Selanjutnya, proses manajemen dilanjutkan dengan pengendalian dan pengukuran, yaitu kegiatan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Sementara itu, pelaporan, analisis, dan umpan balik merupakan tahap yang cukup penting dalam manajemen sektor publik. Pada tahap ini, kinerja organisasi akan dilaporkan dan dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja dan penyebab tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Contoh, proses costing antara sektor privat dan sektor publik. Sektor privat relatif bersifat variabel, keterkaitan dengan proses dapat ditelusuri, adaptif terhadap perubahan pasar atau sangat tentatif. Sedangkan sektor publik bersifat diskresioner, tetap disahkan pada awal periode,
tidak mempunyai relasi kuat dengan beberapa level aktivitas atau besaran kos bergantung pada banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh instansi terkait dan jumlahnya sulit ditentukan. Misal, pemadam kebakaran, kepolisian, bersifat kaku dan birokratis, fleksibilitas rendah. Kegiatan dan kos harus diestimasi secara akurat. Rencana manajerial dan sistem pengendalian sangat penting. Penyediaan informasi. Selanjutnya, proses pengendalian pada organisasi sektor publik. Dari gambar tersebut, anggaran memiliki peran penting sebagai media bagi kegiatan perencanaan dan pengendalian, di mana anggaran dapat menunjukkan hubungan antara sumber daya yang dialokasikan dengan hasil pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi. Proses manajemen dilanjutkan dengan pengendalian dan pengukuran, yaitu kegiatan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Pengendalian dan pengukuran diperlukan untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi anggaran dan pengelolaan dana publik sudah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sementara itu, pelaporan, analisis, dan umpan balik merupakan tahap yang cukup penting dalam manajemen sektor publik. Pada tahap ini, kinerja organisasi akan dilaporkan dan dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja dan penyebab tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki perencanaan strategis, perencanaan operasional, pengangguran, serta pengendalian dan pengukuran kinerja organisasi. Sekian penjelasan dari kami mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.